menarik sekali bangunan-bangunannya. TV di sini tuh bangunan-bangunan tua kayak di Portugal. Gitu. Jadi kalau ngeliat di sini ada beberapa, apalagi old town-nya. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan yang Maha Kuasa. So, seperti biasa, Kak Safela hadir menemani kamu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman aku ya, kenalan aku, yang pastinya juga bisa ngasih inspirasi, hal-hal yang positif, dan semoga insight baru juga buat kamu. So, spesial banget hari ini aku bakal ngobrol sama Kaneli. Jadi, aku kenal sama Kaneli ini udah cukup lama ya, beberapa tahun lalu. Jadi kalau aku flashback ke belakang, aku kenalan sama Kanel ini di angkot. Jadi aku kan dulu suka SKSD gitu ya guys. Jadi aku tuh dengar kalau Kanel itu penyiar radio Maestro gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan aku tuh suka dengerin radio Maestro juga. Dan karena aku excited gitu kan, aku ajak aja kenalan Kaneli. Nah, abis itu aku sempat ketemu lagi sama Kaneli di sebuah event ya, waktu olahraga juga. Dan sekarang ini Kaneli sudah pindah ke Brazil beberapa tahun yang lalu. Jadi aku penasaran banget sama kira-kira apa aja sih yang sekarang lagi dikerjain sama Kaneli. So, kita sapa dulu. Halo Kaneli. Hola, ini bahasa Portugis. Padahal baru tahu itu doang. Hola. Pokoknya intinya kalau itu begitu saya olah, kita nggak pernah lupa say tudo bem. Slide. Ada mang gitu tahu orang Sunda. Siapa tuh? Nice to see Kaneli, you. gimana nih kabarnya? Udah lama banget kita nggak ketemu nih Kak. Apa aja sih sekarang, sibuk apa Kakak tuh? Oh ya, senang banget akhirnya bisa ke-connect lagi ya sama TV, bisa ketemu sama temen-temennya juga. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Ya pindah ke sini tuh dari awal 2020. Jadi begitu pindah tuh ingat banget itu langsung big wave of pandemic, right? Gitu kan, big wave pandemic gitu di mana-mana. Kesibukan di sini ngajar. Jadi saya ngajar bahasa Inggris di sini di salah satu sekolah internasional. Sejak punya baby, tapi akhirnya suami memutuskan untuk berhenti ngajar gitu karena anak saya masih toddler, sekarang baru 1 tahun 4 bulan, jadi full time mom, dan beberapa saya masih kayak coaching class, jadi lebih ke ngajar masih tapi dengan sistem online karena juga kan pandemi kan. Itu sih, so kegiatannya ibu rumah tangga dan juga ngajar bahasa Inggris online. Gitu. Wah, siap. Nah, Kakak boleh cerita dong awal mula pada akhirnya bisa pindah ke Brazil ini kenapa, Kak? Karena nikah sama orang Brazil juga ya. Tapi mungkin boleh cerita dong gimana gitu dari di Indonesia sekian lama terus tiba-tiba ke Brazil. Apa sih yang dirasain gitu? Oke. Yang pertama sebenarnya out of my plan, ya kan, memang nggak planning sama sekali kan gitu. Ya tapi kan itulah misteri ya, jodoh tuh semua di tangan Tuhan ya. Gue juga nggak pernah kepikiran akan menikah with a Brazilian guy gitu kan, tapi ya itulah jodoh gitu kan bisa kirim dari jauh dari negara mana aja gitu. Nah, pindah ke sini pertama pasti karena ikut suami, jadi memang suamiku planning untuk kami move di sini. Terus apa ya, bisa ceritanya intinya move ke sini adalah karena ikut suami gitu sih, karena jodoh yang kita nggak pernah tahu jodoh itu bisa gimana aja gitu. Tapi ini pas ke Brazil gimana tuh Kak? Happy banget, excited banget gitu? Aku kan taunya kan cuma Girl from Ipanema ya, gitu that song kan lagu itu famous banget kan gitu. Jadi begitu aku mau kesini semua orang nanya where is Ipanema kan. Ternyata aku juga nanya suamiku, Ipanema itu kan the beach di Rio Janeiro gitu kan. Waktu pertama kali kesini itu kan aku sampai Februari itu lagi musim karnaval. Nanti kita cerita deh ya hal-hal yang unik-unik di sini gitu. Jadi itu Februari itu lagi crowd banget gitu karena di sini ada yang namanya musim karnaval di bulan Februari itu. Jadi bahkan ketika karnaval itu terjadi tuh semua bisa diliburin sampai 2 minggu, bayangin, hanya untuk sebuah karnaval. Tapi memang aku kata suamiku, karnaval di Brazil tuh mungkin ya the one
the largest carnival gitu di seluruh dunia. Di sini memang orangnya suka party. Jadi waktu pertama kali move ke sini happy sih karena Tiwi ini yang menarik, nggak punya I don't have any big of culture shock. Jadi gini, khususnya kita orang Bandung. Kita orang Bandung kan somea, ramah gitu kan. Even saya orang Batak, tapi saya kan besar di Bandung gitu kan. Jadi culture saya tuh lebih didominasi sama culture orang Sunda gitunya, anu ramah. Jadi sampai di sini tuh totally same. Sama. Jadi culture di sini tuh sekalipun bahasa kita terbatas, di sini kan bahasa Portugis kan, but they're really welcome gitu. Mereka tuh peluk. Bahkan waktu pertama kali aku sampai agak shock karena mereka tuh kita nggak kenal, kita dicium gitu, dikening gitu. Jadi hal yang biasa. Jadi waktu pertama kali ketemu di sini excited karena orang-orangnya gue ngerasa feel at home. Itu sih kesan pertama kali kesini tuh gitu. Wah, kakak tuh tinggal di mana sih kak daerahnya tuh? Oke. Aku tuh tinggal di Recife, nama kotanya Recife. Dia tuh di Northeast kalau nggak salah ya. Nanti coba di Google. Jadi di sini tuh daerahnya daerah pantai, Tiwi. So it's really hot here. Di sini tuh panas, sangat panas. Cuman masih ada angin gitu. Dan di sini yang terkenal di sini tuh orang tuh kalau datang ke sini pasti untuk wisata. Kalau Indonesia mah Bali lah. Gitu. Jadi memang Recife tuh pantai gitu. Jadi dia jajaran pantai. Kayak saya ke pantai tuh 35 menit udah nyampe. Gitu. Saking dekatnya nggak pernah ke Bandung kan gitu. Kayak Pangandarannya. Padahal gila apanya 5 jam. Zaman saya demo kan. Nah ini nggak dekat banget gitu. So di sini tuh tourism city. Jadi di sini itu tourism city. Mostly kalau orang visit Indonesia, orang Indonesia atau orang luar ke Brazil, salah satu mereka visit itu pasti Recife ini gitu. So saya tinggal di Recife. Wah, nah kak, kalau selama di Brazil, berarti kakak udah jalan-jalan kemana aja sih? Udah keliling Brazil belum? Oh, tentu belum ya karena kan begitu sampai sini yang aku bilang pandemi, jadi sempat lockdown. Udah gitu karena suamiku tipe orang yang hygiene banget kan, ya puji Tuhan sampai sekarang kita satupun belum ada yang pernah kena terpapar COVID gitu. Karena betul-betul membatasi. Terus kan aku waktu itu hamil terus sibuk ngajar, terus punya anak, makin di rumah aja. Paling aku itu pernah ke Belo Horizonte. Lupa itu daerah mana ya, pokoknya pernah ke sana. Di sana tuh Minas Gerais, di sana tuh terkenal dengan ininya batu mulia. Jadi di sana tuh yang terkenal dengan batu mulia, di sana tuh bagus gitu. Itu paling aku main ini aja sih, di melipir di Recife aja gitu, jalan-jalan ke downtown. Terus karena di sini jajahan Portugis kan, jadi menarik sekali bangunan-bangunannya. Tiwi di sini tuh bangunan-bangunan tua kayak di Portugal gitu. Jadi kalau ngeliat di sini ada beberapa, apalagi old town-nya itu betul-betul kayak Portugal gitu. Kayak Portugal karena memang jajahan Portugal kan. Gitu. So di sini tuh yang aku suka di sini salah satunya adalah lingkungannya masih sangat bersih gitu. Kalau di apartemen aku, ini aku mau cerita ya, di sini tuh nggak ada tikus. Nah saya nggak tahu di belahan Brazil lain. Di sini tuh tidak ada tikus. Tahu nggak pengganti tikus di sini apa? Apa tuh kak? Burung japati, tahu japati? Iya. Jadi di apartemen, di jalan-jalan tuh banyak kayak burung japati gitu. Jadi lucu, ini cerita lucu sedikit ya gitu. Waktu aku sampai sini aku nanya, ini burung-burungnya punya siapa? Suamiku ketawa, karena kalau di Indonesia ini ada yang punya. Aku bilang, terus kata suamiku, di sini itu tuh tikus, tahu nggak? Gitu. Jadi di sini tuh tikus. Jadi di sini tuh bersih banget ya. Sehari-hari, Tiwi, aku tuh masih bisa lihat burung yang bersiul, terus lihat eagle, burung elang yang gede. Bayangin, tapi di kota itu tuh ada gitu. Itu tuh ada. Aku sampai gini loh, aku sampai waktu pertama kali kesini aku sampai amazed gini, aku tuh inget banget waktu aku kecil aku tuh bisa ngeliat kayak gini loh. Sekarang mah kita udah nyaris nggak pernah ya, bener nggak sih nyaris nggak pernah lihat gini? Iya bener. Di sini sehari-hari ada gitu. Makanya aku sampai bilang gini, berarti kota ini tuh cukup bersih. Aku bilang.
cukup bersih. Jadi di sini tuh nggak ada tikus. Tapi aku nggak tahu di belahan yang lain. Tapi kalau di tempat kami tidak ada tikus. Terus yang ada tuh burung. Jadi kayak di Eropa gitu loh. Sehari-hari tuh masih ngeliat burung. Pokoknya suamiku suka sampai ketawa aja karena suka masih ada burung-burung yang bunyi-bunyi bagus-bagus gitu. Aku bilang sampai kalau di Indonesia ini tuh udah ditangkap, udah dikandangin, udah dijual. Dan kata suamiku sampai ketawa di sini nggak. Jadi sehari-hari aku begitu pertama kali nyampe tuh sampai amazed banget gitu. Hah, di sini tuh ini banget ya binatang-binatang. Pokoknya aku masih bisa ngeliat ada burung gede banget warna putih. Mereka terbang aja gitu di mana-mana gitu, dan orang ya biasa aja gitu. Cuman aku kayak amazed banget karena di Indonesia, even di Bandung ya yang masih cukup asri, udah jarang. Kayaknya sekarang nggak pernah lagi tuh ada namanya higau terbang gitu, itu enggak. Itu sih, jadi di sini tuh masih asli banget gitu. Ada satu tempat nanti kapan-kapan kalau aku record kayak video, jadi dia tuh kayak mangrove gitu. Jadi kayak mangrove, kota kita tuh ada kayak ininya, kayak ada danau kecil, pulau kecil gitu loh. Kalau nggak salah itu dulu dibuat waktu di era zaman penjajahan Portugal. Jadi ada jembatan gitu yang dibangun sama mereka. Ada beberapa di sini tuh cukup banyak sejarahnya, Tiwi. Jadi karena dulu juga di sini tuh kerajaan. Suamiku ngerti banget sih gitu sejarahnya. Ini tuh sejarah di Recife ini salah satu di negara Brazil yang sejarahnya cukup menarik gitu. Jadi ada banyak museum, menarik banget sebenarnya untuk dieksplor. Tapi ya itu karena pandemik aku belum bisa banyak eksplor. Jadi one day ya teman-teman nanti kalau aku bisa eksplor gitu. Jadi menarik sekali apa namanya culture-nya gitu. Nanti aku cerita lebih banyak deh. Kurang lebih begitu pokoknya. Asli banget, asli. Sekalipun katanya panas tapi asik banget. Kita masih bisa lihat butterfly. Bayangin di apartemen bisa lihat butterfly terbang. Mungkin. Gitu. Tapi kakak pernah main ke hutannya gitu nggak sih, Kak? Nah, itu aku juga nanya sama suamiku, di sini ada, kan kalau kayak di Bandung tuh ada banyak ya, ada Tendang, ada Dago, gitu kan. Atau suamiku di sini ada, cuman cukup jauh gitu. Jadi saya belum pernah. Tapi di sini dari setiap kayak apartemen nih, dari satu blok ke blok itu dibikin kayak kamar cukup besar. Ada danau, jadi ada danau, ada apa namanya playground. Di sini tuh di mana-mana ada playground, cukup ramah anak. Oh, for your info juga, banyak orang bilang kan, oh Brazil kan ini apa namanya salah high crime gitu kan ya, tempatnya cukup berbahaya. Enggak semua area kok gitu, kayak kita aja di Indonesia orang bilang Jakarta ya kan, atau yang lain gitu kan. Nah Recife ini terkenal salah satu tempat yang aman gitu, jadi kita mau jalan malam juga masih oke. Beda kayak di video itu nggak bisa gitu, tapi di sini tuh cukup aman. Jadi kayak malam-malam gitu anak-anak tuh masih main di playground. Apalagi kan di sini kan ya anak-anak kecil tuh pasti main sepak bola tuh. Sepak bola tuh udah culture-nya orang Brazil. Makanya no wonder mereka jago-jago sepak bola. Nah di sini tuh hampir tiap hari anak-anak tuh dari blok apartemen itu mereka pasti main sepak bola. Makanya hampir dari setiap blok itu ada danau dan juga ada ininya playground-nya. Dan playground-nya itu sama trekking olahraganya gede banget gitu. Itu sih Piwi. Wah, Kak, ini udah tertarik nggak sih? Atau pernah gitu ke Sungai Amazon, kan yang paling terkenal kalau di Brazil. Wow. Ke sana gitu. Gimana tuh, Kak? Oh ya, Amazon ya. Aku juga pertama kali nanya, karena suamiku ada kakaknya juga tinggal di sana, Amazonas kan mereka nyebutnya kan. Jangan salah, Amazon tuh kesannya hutan gitu, tapi tau gak sih ada satu tempat kotanya itu kayak Wakanda gitu loh, hutan tapi bagus banget, itu high technology gitu. Dan apa ya, dan for your info ya, di sana piranya tuh dimakan, piranya tuh piranha. Wah, bukannya makan daging biasanya manusia pada takut digigit. Enggak, piranya tuh dimakan kayak ikan mujair. Kayak gitu. Iya, di Brazil tuh orang makan, apalagi di Amazonas sana gitu. Terus aku nanya sama suamiku, itu betul di situ banyak anaconda? Kata suamiku, iya betul, cuma kan ya apa ya, itu kan kalau kita ramah sama lingkungan sendiri akan berbalik, ya kan? Kan hukum alam gitu kan. Ya mereka di sana nggak ada ini kok, nggak ada cerita horornya gitu, nggak ada gitu ya selama kita, karena mereka kan tahu bagaimana memperlakukan ekosistem ya di sana gitu. Jadi memang di Amazon ini kan ada kayak suku pedalamannya kan gitu, dan beberapa juga kulihat sekalipun suku pedalamannya mereka sudah terbuka kok gitu. Jadi banyak dijadiin kunjungan wisata, banyak kok yang pedalaman Amazon ya.
Jadi kayak di Indonesia tuh kayak pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan gitu. Jadi aku lihat mereka memang buka wisata untuk pedalamannya gitu. Jadi ya makanya jangan kaget gitu, di sini orang tuh makan piranya. Piranha tuh disebut di sini piranya, bahasa Portugisnya piranya. Makanya aku, dimakan, ini dimakan. Kayak kita aja kali kan lele gitu. Iya. Tapi Kak pernah mampir ke kebun binatangnya gitu nggak sih, atau lihat anakondanya? Iya, ya ini yang aku planningin. Jadi gini, kebun binatang dari kita tuh cukup jauh gitu. Tapi aku udah tanya-tanya sama suamiku sih, ini yang menarik lainnya, Tiwi. Tipikal orang di sini tuh bukan tipikal orang piknik. Makanya persis kayak Tiwi. Aku juga nanya, aku tuh sejak pertama kali di sini tuh nanya, let's go out, ya kan kita ke hutan alam gitu loh, kemana gitu kan, ke kebun binatang, kemana kalau sejak punya anak kan. Kata suamiku, mereka nggak, jadi gini, kebun binatang di sini tuh biasa aja, kayak di Bandung, bukan kayak yang Amerika punya yang bagus banget, enggak biasa. Mungkin satu karena mereka sudah terbiasa dengan nature mereka ya, jadi mereka they are not really akhirnya aku Google aja gitu, cari tahu kebun binatang di sini tuh gimana gitu. Nah, setelah aku lihat biasa aja memang gitu. Terus aku nanya sama suamiku, terus orang sini emang kalian nggak pergi bawa anak gitu loh, piknik? Nah, suamiku bilang part of the culture di sini tuh bukan piknik, tapi tahu nggak apa? Apa tuh? Party. Oh. Party. Jadi orang sini tuh, aduh, di anak di sini setiap bulan dirayain ulang tahun, saudara-saudara. Tiap bulan. Tiap bulan, Kak? Bukan tiap tahun? Oh. 1 bulan dirayain. Parabens, Bravos, 2 bulan dirayain. Kebayang nggak pandemik? Ini pandemik ya. Pandemik tuh di apartemen kita tuh di bawah, itu tuh bisa hampir, kalau malam minggu, mereka tuh bisa sampai nyanyi-nyanyi, main musik gitu. Pokoknya party aja, joget-joget gitu. Kebayang pandemik, kata suami, kalau nggak pandemik lebih gila lagi. Aku sampai gini, ini setiap hari ada ulang tahun gitu kan, di sini ulang tahun parah yang ini setiap hari ada ulang tahun, kata suamiku itu pandemi. Kebayang kan enggak gitu. Nah, jadi tipikal sampai pernah suamiku pernah sejak kita punya bayi kan cukup mengganggu ya, sampai pernah telepon polisi untuk dibubarin gitu. Jadi di sini tuh orangnya tipikal party. Jadi bukan piknik. Jadi mereka tuh nggak terbiasa rame-rame kayak kita kan ya, bareng sama keluarga yuk ke kebun binatang gitu kan. Enggak gitu. Jadi di sini mah ngumpul yuk, minum, ya party gitu sambil minum gitu. Jadi di sini tuh biasa di depan rumah-rumah atau apa namanya, apartemen tuh kayak ada small bar, open bar gitu loh. Open bar. Tapi yang menariknya mereka minum nggak barbar, bukan buat mabok gitu, bukan. Just have fun, ngobrol, ya culture kayak kita lah mungkin arisan ya. Ya sih gak nggak tahu kayak gitu TV. Jadi desain itu lebih ke kayak gitu. Jadi bukan yang terlalu yuk bareng-bareng piknik bareng-bareng, nggak kayak gitu. Jadi mereka nggak terlalu mikirin apa ya namanya pergi keluar cari taman, enggak gitu. I don't know why. Jadi sini lebih ke party gitu. Tapi kalau kakak lebih suka jadi ikut suka party atau masih suka jalan-jalan, traveling gitu? Oh, kalau aku tetap jalan-jalan. Nah, kebetulan suamiku bukan orang party gitu kan, karena suamiku agamanya juga cukup kuat gitu kan. Jadi kita mau bukan orang party, kita orang rumah. Kami lebih memilih ke mall. Akhirnya alternatif lainnya adalah kami lebih milih ke mall atau yaitu melipir ke downtown. Nanti suamiku ceritain ini dulu kerajaan, ini sama sekali enggak gitu, karena culture saya juga kan bukan orang party, terus suami juga bukan orang party. Jadi kita mah lebih memilih apa ya namanya, lebih memilih yang education gitu loh, apalagi sejak punya anak kan. Jadi paling keluarga gitu, ke mall, ketemu orang yang kita kenal gitu, ngobrolin sesuatu. Jadi kita lebih ke people, bukan ke party, lebih ke relationship gitu. Kalau kita jalan-jalan ya keliling kota gitu, gitu Wi.
Mm-mm. Tapi kalau mallnya gimana sih Kak? Bagus di sana atau bagusan di sini kayak TSM gitu atau Oh, di sini, oke. Ngomongin talk about mall di sini mallnya gede banget ya. Gua nggak tahu pernah kejalanin semuanya atau enggak, kata suami gua kayaknya sih enggak gitu ya. Di sini tuh ada 2 mall gede banget gitu, karena di sini kan beberapa juga ada supermarket dari Amerika ya, kayak Sam's Club. Kalau saya itu kan produk Amerika, beberapa masuk ke sini gitu. Nah, kalau yang namanya mall dengan branded gitu gede, di sini gede banget. Ya kayak TSM, cuma di sini tidak ada area bermain. Gini, di sini tuh area yang gede ya, biasanya di dalam mall itu bermain untuk anak, jadi bukan yang kayak TSM kan kayak ada Dufan-nya gitu kan, arenanya yang gitu-gitu kan. Ini enggak, jadi benar-benar hanya untuk anak-anak aja gitu, kayak time zone kali ya, kayak time zone, tapi gede banget, gede banget pokoknya. Aku nggak pernah, kalau di Indonesia kan time zone kecil kan, ini gede banget. Terus udah gitu, tau nggak apa yang kedua? Yang kedua besar di sini di dalam mall tuh apa? apa tuh, Kak? Mall buat pet shop. Wah, jadi banyak yang Mall miara hewan gitu Kak? Ya karena di sini banyak orang juga yang nggak mau punya anak kan. Mereka kan child free. Jadi di sini ya, gue kasih info. Di sini tuh dogi, anjing, kucing itu lebih dari anak. Bahkan di sini ada satu mall bayangin khusus untuk binatang. Mall khusus untuk binatang. Ada jadi hotel, hewannya yang entertain ya, gitu. bukan kita. Ya betul banget. Bukan di sini gini Tiwi, misalnya ya anjing kamu punya kucing atau anjing, lalu dia sakit, let's say kena cancer gitu. Terus ada aplikasi, kita tuh bisa minta dibantuin dana gitu sama orang-orang, misalnya anjing saya kena cancer, saya butuh 2 juta misalnya, atau 20 juta. Itu tau nggak? Beberapa menit langsung kumpul dana. Jadi aneh, orang di sini tuh lebih ke berkepribinatangan gitu. Kalau sama binatang tuh ini banget, care banget. Sama kayak manusia gitu, maksudnya binatang di sini tuh kayak manusia diperlakukannya gitu. Jadi menarik sih, aku pas pertama kali di mall, kalau nggak area anak-anak yang gede, yaitu untuk pet shop, bener-bener yang kayak satu mall gitu loh, satu mall, cari apa aja ada di sana. Oh, ada spa-nya, ada hotelnya. It's really interesting sih, karena di Indonesia kayaknya industri untuk pet shop belum segede itu ya, ya kan? Kayaknya sih belum segede itu ya. Jadi di sini kayak gitu. Tapi apa sih yang paling Kakak suka di Brazil tuh? Apakah tadi pantainya gitu? Atau tadi ada burung merpatinya? The best buat Kakak. Yang the best sebenarnya di sini lingkungan juga ya. Jadi pertama pasti people ya, orang-orangnya kayak aku bilang kan gitu ya, ada kalanya pasti homesick gitu kan ya. Terus udah gitu makanannya di sini aku juga suka karena masih ada nasi gitu, sekalipun cara mengelolanya beda. Nanti aku cerita ya tentang makanan, tentang kuliner di sini. Terus teman-temannya gitu, sekalipun yang tadi aku bilang bahasa Portugis itu masih terbatas banget, tapi they're really friend. Terus lingkungannya ya, apalagi kenapa aku suka banget belajar culture-nya gitu, karena di sini tuh ya Tiwi, aduh kamu pasti kalau orang yang fashionable tuh, orang Brazil tuh fashionable banget kan. Jadi salah satu culture mereka tuh adalah looks pretty gitu. Can you imagine di sini emak-emak itu biar jadi industri kayak misalnya apa tuh namanya nail art di sini tuh kan gede banget gitu. Jadi aku pertama kali ngelahirin di sini tuh kaget. Aku cerita ya, ibu-ibu yang baru melahirkan semua itu pakai kuku palsu yang panjang-panjang itu loh. Can you imagine? Terus aku ngajar, guru-gurunya semua pakai kuku palsu itu loh, yang benar-benar yang aku sampai cerita, tapi temen ke orang Brazil gini ngomong Indonesia doesn't make sense, karena aku bilang di Indonesia kalau kita punya kayak gitu pasti dibilang satu nggak ngurus anak ya kan, kedua emang nggak nyakar gitu kan, nggak kecakar gitu. Nah, akhirnya aku di sini juga belajar gitu, karena mama mertua aku sendiri begitu, lama-lama aku juga terbiasa gitu. Akhirnya aku juga jadi terbiasa manjangin kuku. Sekarang aja enggak gitu, agak pendek. Kuku tuh nggak pernah pendek, jadi panjang, tapi ternyata memang bisa Tiwi gitu. Terus aku cerita kan waktu aku ngajar,
Aku cerita, di Indonesia kita nggak boleh loh guru pakai, tahu nggak sih pedicure, manicure yang cantik banget. Mereka nanya, emang kenapa? Hubungannya apa sama pelajaran? Bener juga, ya kan nggak ada hubungannya ya. Kok guru nggak boleh gitu loh. So, ya di sini tuh enaknya gitu casual. Ngajar ya kita boleh pakai ripped jeans. Aku ngajar pakai ripped jeans, pakai baju kayak gini. Ini tuh bajuku ngajar. Gitu. Jadi lucu banget waktu pertama kali aku ngelamar ke sini ya, aku tuh coba rapi, suamiku sampai ketawa, kamu pasti diketawain ngelamar pekerjaan. Jadi akhirnya aku dikasih didandanin sama suamiku, pergi ngajar tuh pakai baju kayak gini, rebong, pakai jeans, celana 7/8, sendal juga, pakai sepatu sendal boleh. Di sini mah bebas, enaknya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang disuka tuh kebebasan dalam kita bergaya gitu loh. Jadi di sini tuh ya, Tiwi, kalau kamu ke mall atau kamu ke jalan ya, kamu akan melihat nenek-nenek yang pakai anting, pakai dress. Oh, di sini tuh dress sama sepatu, sandal gitu bagus banget. Dan aku melihat orang di sini ya, semakin senior mereka, semakin cantik mereka. Aku ngelihat mereka pakai high heels, tapi cocok, bukan jadi norak. Nenek-nenek di sini tuh ya, punya, can you imagine? Kuku panjang, pakai high heels, pakai anting-anting, pakai kalung. Nanti kapan-kapan aku videoin deh ya nenek-nenek. Gitu. Jadi aku lihat makin senior mereka, makin cantik. Jadi di sini tuh memang yang kedua tuh kecantikan. Jadi Tiwi orang di sini tuh cantik-cantik. Mereka tuh biar di rumah juga dandan. Serius Kak? Di rumah doang? Di rumah doang. Jadi di rumah tuh orang di sini kayak ke kantor. Biar di rumah pakai sepatu, mereka dandan cantik. Gitu. Jadi itu salah satu yang menarik. Jadi bikin aku tuh yang iya benar juga ya, dipikir-pikir kita perempuan kan harus mengapresiasi diri ya gitu loh. Cantik tuh bukan untuk orangnya, sering kali kan kita ngerasa gini, cantik tuh untuk keluar, untuk show off. Yeah. Nah di sini enggak. Salah satu di sini adalah jadi diajarin cantik tuh dari dalam gitu. Sekalipun kita di rumah, kita tuh harus cantik gitu. Jadi di sini tuh begitu. Jadi aku pas pertama kali pokoknya di sini cukup kaget gitu kan, ngeliat di rumah kok pakai kuku gitu kan. Awal-awal kayak mikir norak banget gitu kan. Tapi memang part of the culture. Jadi di sini industri kecantikan tuh ini banget, berkembang banget di sini. Tapi mereka lebih cinta produk dalam negeri ya, bukan kayak produk dari Eropa atau Korea. Jadi di sini ada brand-brand lokal yang bagus banget gitu. Brand lokal bagus banget. Pokoknya di sini yang aku suka itu deh. Jadi kebiasaan mereka khususnya perempuan. Jadi dress di sini tuh pokoknya menarik di sini tuh ya dress di sini tuh bagus banget. Jadi pengen belanja nih Kak. Sama itu loh, karena tropis kan, sepatu sandal gitu loh. Itu tuh aduh, ini di sini ya aku tuh sampai beli dikit-dikit koleksi. Padahal nggak dipakai juga gitu, bingung mau kemana gitu kan. Jadi kalau kamu tanya apa sih yang menarik, lingkungannya, terus bagaimana khususnya perempuan yang memperlakukan diri mereka, terus tidak ada pelecehan gitu. Pertama kali pindah ke sini aku cobain sama suamiku naik bus gitu kan. Naik bus pengen tahu nggak orang di dalam bus cewek-cewek ya ke baju yang setengah badan gitu loh. Pokoknya aku sampai bilang, aduh cowok-cowok di Indonesia kalau kesini matanya pasti keluar. Jadi memang wanita-wanita di sini kan terkenal kan, bodinya bagus, wanita Latin kan. Ya, kalau cowok-cowok di sini tuh berewokan. Jadi memang terkenal gitu. Jadi bayangin kayak ini, imagine cewek-cewek pakai bikini gitu naik sepeda, baju-baju kurang bahan gitu. Tapi tidak ada pelecehan. Aku nanya sama suamiku, di Indonesia naik bus kita pakai hijab aja bisa dilecehin ya kan, bos ya kan. Sorry ya, aku bilang kayak gitu. Nah di sini tuh nggak ada gitu. Memang mungkin satu karena ada CCTV di dalam bus, tapi memang culture kali ya. Culture. Jadi aku sampai sempat pikir ini nggak takut ada pelecehan seksual gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi cukup aman. Pokoknya kalau kamu kesini one day aku sampai kepikiran gitu kan, nanti bagus banget deh pokoknya. Pokoknya di sini yang terkenal tuh kayak produk kecantikan, kayak kuku, untuk dress, untuk alat make up, sepatu, gitu, sepatu sandal gitu. Ada banyak sih yang aku suka ya, kebiasaan mereka, culture mereka, terus yang paling penting kan itu ya, benar nggak sih yang bikin kita kerasan kan kadang bukan place-nya, tapi people-nya, ya kan? Iya benar Kak. Kerasan. Ya, terus makanan. Nah, di sini ada beberapa makanan yang aku baru ngeh ya, khususnya kalau kita tinggal di Indonesia Timur, itu ada beberapa makanan itu kayaknya adopt
karena pernah dijajah kan, Indonesia kan ada beberapa, Indonesia Timur dijajah sama Portugis kan. Kan di sini juga Brazil itu kan jajahan Portugis kan, jadi beberapa makanan mirip-mirip gitu, kayak pastel, terus bahasa mungkin Tiwi pernah lihat juga ya, ada banyak TikTokers bikin kan, jadi banyak sekali vocabulary Indonesia itu sama dengan Portugis. Oh iya Kak. Sama. Apa aja tuh Kak? Bendera sama, jendela, sepatu itu sepatu, gratis itu gratis, sama. Terus pastel jenis makanannya sama. Terus bolu. Oh iya, baru tahu aku Kak. Bola. Semakin aku belajar Portugis semakin banyak nemu yang sama gitu. Terus apalagi ya, sandal, kita kan sama kan, sandal. Terus ada banyak deh, nanti kapan-kapan aku bikin ini, semakin aku belajar aku nyatat, oh banyak banget yang sama. Jadi memang bahasa Indonesia juga banyak yang unsur serapan dari Portugis gitu. Jadi banyak sih yang bikin aku ya, cuman memang Tiwi nggak ada lah yang bisa ngalahin nasi Padang, udah itu aja. Jadi di sini tuh